Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kalau sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, bukakanlah pikiran setiap kami ya, Bapa, sehingga ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu, kami dapat mengerti bahkan kami dimampukan untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Ini kami Tuhan setiap anak-anak-Mu, dan kami rindu untuk mendapatkan isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, hari ini saya mau berkhotbah didasarkan pada surat 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Saya akan berkhotbah dengan judul Berhenti untuk Melakukan Dosa. Hari ini saya mau berkhotbah didasarkan pada surat 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ketiga dengan judul Berhenti untuk Melakukan Dosa. Demikianlah bunyinya. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Amin. Teman-teman, kita bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya. Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini sebenarnya dilatar belakangi oleh perkataan dari Rasul Petrus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, bahwa Yesus Kristus mengalami penderitaan secara jasmani ketika ia datang ke dalam dunia. Dan dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat kesimpulan dari perkataan Rasul Petrus kepada mereka bahwa sebagaimana Yesus Kristus mengalami penderitaan secara jasmani, maka mereka pun harus siap untuk juga mengalami penderitaan. Sebab sesungguhnya Tuhan menghendaki setiap orang percaya melakukan kehendak Allah, yaitu berhenti untuk melakukan dosa. Cara hidup yang lama yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan harus ditinggalkan. Yang hendak ditekankan dalam ayat-ayat ini adalah Tuhan menghendaki setiap orang percaya berhenti untuk melakukan dosa. Teman-teman, sebagaimana melalui Rasul Petrus, Tuhan menghendaki orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia untuk berhenti melakukan dosa. Demikian pula dengan kita. Marilah kita berhenti untuk melakukan dosa. Sebagai orang percaya, maka cara hidup yang lama yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan harus kita tinggalkan. Teman-teman, marilah kita berhenti untuk melakukan dosa. Bagaimana supaya kita dapat berhenti untuk melakukan dosa? Apabila kita membaca Alkitab lebih lanjut, maka kita dapat menemukan paling tidak 3 langkah bagaimana supaya kita dapat berhenti untuk melakukan dosa. Yang pertama, dengan mau mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Dapat kita lihat di dalam surat 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Yang kedua, dengan mau meminta pengampunan dari Tuhan. Dapat kita lihat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-86, ayat yang ke-5. Yang ketiga, dengan mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Dapat kita lihat di dalam surat Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-22. Teman-teman, tujuan saya berkhotbah hari ini adalah supaya pada akhirnya setiap kita dapat memahami 3 langkah bagaimana supaya kita dapat berhenti untuk melakukan dosa. Teman-teman, marilah kita berhenti untuk melakukan dosa. Bagaimana supaya kita dapat berhenti untuk melakukan dosa? Yang pertama, dengan mau mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita melihat surat 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat yang baru saja kita baca ini adalah kutipan dari surat Yohanes. Dan dalam ayat ini kita dapat melihat bahwa jika seseorang mengakui dosanya, maka Tuhan
akan mengampuni segala dosa yang telah dilakukan. Sebagai orang percaya, maka ayat ini juga berlaku bagi kita. Jika kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni segala dosa yang telah kita lakukan. Ketahuilah bahwa langkah pertama supaya kita dapat berhenti untuk melakukan dosa, yaitu dengan mau mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Jika kita tidak mengakui dan menyadari dosa yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan, maka kita akan terus-menerus hidup di dalam dosa, dan kita dapat dikatakan sebagai hamba dosa. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-34 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Oleh sebab itu, marilah kita menjadi pribadi yang mau berhenti untuk melakukan dosa, supaya kita tidak menjadi hamba dosa. Di dalam Alkitab, kita dapat mengetahui definisi dari dosa. Di dalam surat 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang keempat dikatakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Melalui ayat ini kita dapat mengetahui bahwa dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Artinya, ketika kita tidak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan telah katakan di dalam Alkitab, maka kita telah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Jika kita tidak mau melepaskan pengampunan kepada setiap orang yang bersalah kepada kita, dengan kata lain kita telah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Jika kita tidak mau menghormati orang tua kita, dengan kata lain kita juga telah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Setiap perbuatan yang dilakukan dan bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, itu adalah suatu pelanggaran di hadapan Tuhan. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang ke-19 dikatakan, karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Oleh sebab itu, marilah kita menyadari setiap dosa yang telah kita lakukan dan mengambil keputusan untuk mau bertobat, yaitu dengan mau mengakui segala dosa yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan. Dan percayalah bahwa segala dosa yang telah kita lakukan pasti diampuni oleh Tuhan. Apabila kita menyadari bahwa masih ada dosa yang kita lakukan, jangan sembunyikan hal tersebut di hadapan Tuhan. Mungkin orang lain tidak mengetahuinya, namun ketahuilah bahwa ada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, yang melihat seluruh kehidupan kita. Oleh sebab itu, akuilah segala dosa kita di hadapan Tuhan, supaya setiap kita mendapatkan pemulihan. Sebab sesungguhnya Tuhan tidak akan menghukum, melainkan berkehendak untuk mengampuni segala dosa yang telah kita lakukan. Ketika kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi yang mendapatkan pengampunan dari Tuhan, serta kekuatan untuk tidak kembali melakukan dosa yang sebelumnya pernah kita lakukan. Di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai yang ke-13, dikisahkan sebuah kisah, di mana Tuhan mengutus Nabi Nathan kepada Daud untuk menegur dosa atau pelanggaran yang telah Daud lakukan di hadapan Tuhan, di mana Daud telah mengatur rencana supaya Uria orang Het mati terbunuh, serta mengambil istri Uria sebagai istrinya. Di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-12, ayat yang ke-13 dikatakan, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Melalui ayat ini kita dapat mengetahui bahwa Daud adalah pribadi yang menyadari dosa yang telah ia lakukan. Dan Daud mau mengakui dosa yang telah ia lakukan di hadapan Tuhan. Sehingga melalui Nabi Nathan, Tuhan memberikan pengampunan kepada Daud. Sebagaimana Daud mau berhenti untuk melakukan dosa, yaitu dengan mau mengakui dosanya di hadapan Tuhan, demikian pula dengan kita. Marilah kita berhenti untuk melakukan dosa dengan mau mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Teman-teman, marilah kita berhenti untuk melakukan dosa. Bagaimana supaya kita dapat berhenti untuk melakukan dosa? Yang kedua, dengan mau meminta pengampunan dari Tuhan. Mari kita melihat kitab Mazmur pasal yang ke-86 ayat yang ke-5. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni,
dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Ayat yang baru saja kita baca ini adalah kutipan dari doa Daud kepada Tuhan. Dan dalam ayat ini kita dapat melihat bahwa Tuhan adalah pribadi yang baik, suka mengampuni, dan mengasihi setiap orang yang berseru kepadanya. Sebagai orang percaya, maka ayat ini juga berlaku bagi kita. Jika kita mau berseru, berdoa, atau meminta pengampunan kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni dosa yang telah kita lakukan. Ketahuilah bahwa langkah kedua supaya kita dapat berhenti untuk melakukan dosa, yaitu dengan mau meminta pengampunan dari Tuhan. Setelah kita menyadari dan mengakui dosa yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan, maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mau meminta pengampunan dari Tuhan. Sebab sesungguhnya hanya Tuhan pribadi yang dapat mengampuni segala dosa yang telah kita lakukan. Di dalam surat Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-7 dan yang ke-8 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Melalui darah Yesus Kristus di atas kayu salib, maka dosa manusia dihapuskan. Sehingga setiap orang percaya dapat memperoleh pengampunan dosa dari Tuhan. Jangan berhenti pada tahap menyadari dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, melainkan mintalah pengampunan dari Tuhan dengan kesungguhan hati. Mintalah kekuatan dari Tuhan untuk dapat menolak setiap godaan dosa, serta meninggalkan setiap hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika seseorang terjatuh di dalam dosa, seringkali iblis datang untuk menghakimi dan mengintimidasi. Sehingga orang tersebut mulai merasa bahwa dirinya tidak berharga dan tidak layak untuk datang di hadapan Tuhan. Bahkan mulai menganggap bahwa Tuhan adalah pribadi yang tidak akan mengampuni dosa yang telah berulang kali dilakukan. Namun yang benar dan harus dilakukan adalah datang mendekat kepada Tuhan dan meminta pengampunan dari Tuhan. Sebab Tuhan tidak akan menolak, melainkan akan mengampuni segala dosa yang telah dilakukan. Di dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-103, ayat yang ke-10 sampai yang ke-12 dikatakan, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Oleh sebab itu, marilah kita meminta pengampunan dari Tuhan, sebab Tuhan tidak akan menghukum kita. Sebab sesungguhnya Tuhan begitu mengasihi kita. Ketika kita mau meminta pengampunan dari Tuhan, maka segala pikiran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan intimidasi dari si jahat akan dipatahkan. Serta kita akan kembali dikuatkan untuk dapat berhenti melakukan dosa. Teman-teman, marilah kita berhenti untuk melakukan dosa. Bagaimana supaya kita dapat berhenti untuk melakukan dosa? Yang ketiga, dengan mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita melihat surat Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh perkataan yang diberikan oleh Yakobus kepada kedua belas suku di perantauan, yaitu untuk membuang segala sesuatu yang kotor
dan kejahatan dari hidup mereka, dan mau menerima firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan dalam ayat ini kita dapat melihat perkataan Yakobus yang selanjutnya, yaitu supaya kedua belah suku di perantauan tidak hanya menjadi pendengar firman, melainkan mau menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Sebagai orang percaya, maka ayat ini juga berlaku bagi kita. Marilah kita tidak hanya menjadi pendengar firman, melainkan mau menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Ketahuilah bahwa langkah ketiga supaya kita dapat berhenti untuk melakukan dosa, yaitu dengan mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Setelah kita mau mengakui dosa yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan, mau meminta pengampunan dari Tuhan, maka langkah yang berikutnya yaitu mau untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Sebab dengan mau melakukan kebenaran firman Tuhanlah, maka kita dapat berhenti untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-105 dikatakan, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Melalui ayat ini kita dapat mengetahui bahwa firman Tuhan adalah penuntun bagi jalan kehidupan kita. Di dalam menjalani kehidupan ini, pastinya kita akan dihadapkan dengan berbagai macam pilihan. Benar bahwa setiap kita diberikan kehendak bebas oleh Tuhan. Namun, biarlah kehendak bebas yang telah diberikan Tuhan kepada kita dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-27 dikatakan, "Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya." Melalui ayat ini kita diajar untuk mau berhenti melakukan perbuatan yang jahat, yaitu perbuatan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan mulai untuk melakukan perbuatan yang baik, yaitu perbuatan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ketahuilah bahwa dengan berpegang dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita akan tetap bersih atau kudus di hadapan Tuhan. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-9 dikatakan, "Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu?" Oleh sebab itu, janganlah kita mengabaikan atau meremehkan kebenaran firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan setiap hari, supaya iman kita semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Serta kita dapat mengetahui apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan dan apa yang Tuhan ingin untuk kita tidak lakukan. Sehingga pada akhirnya setiap kita dapat berhenti untuk melakukan dosa dan dapat mulai untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan dan berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam surat 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dan 17 dikatakan, "Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik." Oleh sebab itu, marilah kita menjadi pribadi yang mau terus-menerus melakukan kebenaran firman Tuhan, sebab kebenaran firman Tuhan sangatlah bermanfaat bagi kehidupan kita. Salah satunya yaitu untuk mendidik kita di dalam kebenaran, sehingga hidup kita dapat terus-menerus melakukan perbuatan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Teman-teman, demikianlah khotbah saya hari ini dengan judul "Berhenti untuk melakukan dosa", yang didasarkan pada surat 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Teman-teman, marilah kita berhenti untuk melakukan dosa. Bagaimana supaya kita dapat berhenti untuk melakukan dosa? Setelah kita membaca beberapa bagian Alkitab, kita telah menemukan paling tidak 3 langkah bagaimana supaya kita dapat berhenti untuk melakukan dosa. Yang pertama, dengan mau mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, dengan mau meminta pengampunan dari Tuhan. Dan yang ketiga, dengan mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan dan renungkan hari ini menjadi berkat dan penghiburan bagi setiap kita. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini.
biarlah setiap kami tidak hanya menjadi pendengar ya Bapa, melainkan setiap kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Apabila saat ini setiap kami kembali ditegur akan setiap dosa yang kami lakukan di hadapan-Mu, biarlah hati kami mau terbuka di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau mengakui setiap dosa yang masih kami lakukan di hadapan Tuhan, supaya setiap kami mendapatkan pemulihan dari Engkau ya Bapa. Kami juga mau meminta pengampunan daripada-Mu atas setiap dosa yang telah kami lakukan, atas setiap perbuatan yang tidak berkenan yang kami lakukan. Karena kami tahu Engkau adalah pribadi yang baik, Engkau pribadi yang mau mengampuni setiap kesalahan setiap anak-anaknya. Dan biarlah ya Bapa, kekuatan yang berasal daripada-Mu juga memampukan setiap kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Ini kami Tuhan, pakai kami, sehingga hidup kami dapat terus-menerus menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.